dengan semangat Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Yuliana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Ibu Nova Maulani. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Pondok Salam. Assalamualaikum Bu Nova, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Bu Nova, pertemuan kita kali ini adalah akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Jadi tujuannya dilaksanakan percakapan praobservasi ini adalah nanti agar Bu Nova lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran nanti, agar nanti Bu Nova dapat melaksanakan memberikan pelayanan atau pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Nah, pas pembelajaran atau percakapan praobservasi ini juga nanti adalah persiapan untuk saya nanti mensupervisi Bu Nova ya. Dalam mensupervisi Bu Nova itu nanti saya akan mengamati dan mengevaluasi, refleksi juga ya mengenai kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu akan laksanakan. Baik Bu Nova, kita mulai dengan pertanyaan pertama bisa ya. Bu Nova, untuk pembelajaran yang akan nanti Ibu laksanakan, tujuan yang akan Ibu capai itu seperti apa Bu? Ya Bu, terima kasih. Tujuan yang akan saya capai itu ada dua Bu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Mungkin itu saja. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Selanjutnya mengenai area pengembangan ya Bu, area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat pembelajaran? Ya. Area pengembangan saat pembelajaran nanti akan ada dua aspek ya Bu ya, yang saya ini yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kalau nilai pengetahuan itu peserta didik mampu menjelaskan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membedakan persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Itu kalau dalam nilai pengetahuan. Kalau dalam nilai keterampilan, peserta didik mampu menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Ya. Baik, berarti ada dua aspek pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan yang sudah tadi Ibu jelaskan ya mengenai kegiatannya ya Bu ya. Baik, kalau mengenai rencana pembelajaran ya Bu yang akan Ibu laksanakan itu mengenai strateginya seperti apa, model pembelajaran dan metodenya itu seperti apa yang akan Ibu gunakan? Kalau strateginya kebetulan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik dikelompokkan sesuai hasil tes diagnostik Bu. Jadi nanti dalam satu kelompoknya itu mereka menyebar, artinya dalam satu kelompok itu ada peserta didik yang sudah mampu, ada yang sudah belum mampu atau misalkan kurang mampu. Jadi dalam satu kelompok itu rata gitu Bu, pengelompokannya gitu, sesuai hasil tes diagnostik. Jadi dalam satu kelompok itu kemampuan peserta didik itu beragam. Betul, jadi tidak. Baik, itu strateginya ya Bu. Ya, Kalau itu mengenai strateginya. modelnya Bu? Kalau mengenai modelnya, saya menggunakan model basic masalah Bu atau problem based learning. Ya, lalu metodenya saya menggunakan metode tanya jawab, lalu diskusi kelompok serta penugasan. Baik, mengenai modelnya menggunakan problem based learning dan metodenya itu ada tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan ya Bu. Mengenai media yang akan Bu Nova gunakan nanti pada saat pembelajaran itu apa Bu? Saya akan menggunakan buku paket dan membagikan lembar kerja peserta didik Bu. Ya. LKPD atau lembar kerja peserta didik ini saya tujukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami materi yang sudah saya sampaikan. LKPD-nya untuk mengukur kemampuan peserta didik ya Bu ya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu kapan Bu? Ibu siap untuk diobservasi? Ya, saya siap diobservasi itu pada hari Kamis Bu, 31 Oktober 2024 di kelas 7A. Kebetulan jam ke-56 yaitu jam 8.30. Jam ke
Baik Bu Nova, nanti pas hari Kamis tanggal 31 Oktober saya mohon izin untuk masuk ke kelas Ibu ya, untuk kita sama-sama merefleksi kegiatan yang telah Ibu laksanakan, mengevaluasi juga gitu ya. Baik, nanti setelah pembelajaran atau kegiatan observasi itu akan ada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nanti untuk percakapan pasca observasi ini akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya. Baik, Bu Nova, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, apa yang Ibu Nova dapatkan dari percakapan praobservasi yang kita lakukan hari ini? Ya baik Bu. Dari percakapan atau kegiatan ini saya jadi lebih tahu apa saja yang harus saya persiapkan sebelum saya memulai kegiatan belajar mengajar di kelas Bu. Dan mungkin saya akan berusaha supaya tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang itu bisa tercapai. Baik Bu Nova, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dalam pelaksanaan praobservasi ini. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan berjalan lancar ya Bu ya. Baik, sampai berjumpa kembali nanti di observasi hari Kamis ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi yang akan kita laksanakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rita Yuliana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta, SMP Negeri 1 Pondok Salam. Hari ini kegiatan kita adalah mengobservasi atau mensupervisi Ibu Nova ya Bu ya, yaitu mata pelajaran matematika dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita diberikan kelancaran. Ya, oke? Berdoa dalam hati, mulai. Dengan semangat Pancasila, kita bangun bangsa ini bersama. Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Nova? Kabar baik. Alhamdulillah ya, kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran yang diobservasi. Alhamdulillah Bu Nova juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar, dan saya mohon waktunya hari ini, boleh Bu, untuk melakukan pembicaraan atau percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Nova setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya merasa lega dan tenang karena sudah terlewati melaksanakan observasi pembelajaran kemarin. Merasa senang karena menurut saya sejauh yang saya laksanakan semuanya berjalan lancar. Baik. Menurut Bu Nova, pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai belum dengan rencana yang telah Ibu buat kemarin? Sudah sesuai Bu. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Karena kebetulan rancangan pembelajarannya itu saya pembelajaran secara berkelompok gitu, secara berkelompok di mana anak berkelompok mengungkapkan pendapat mereka tentang materi yang disajikan atau soal-soal yang diberikan. Dalam berkelompok itu mereka jadi belajar untuk bekerja sama mengerjakan atau menyelesaikan soal yang diberikan. Dengan metode berkelompok berarti kemarin sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu, adakah hal yang sudah memuaskan atau yang kurang memuaskan ketika pembelajaran kemarin? Hal yang memuaskan, sebagian besar anak-anak itu bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Jadi
bersemangat, mereka juga aktif, mereka juga mau bertanya ketika mereka tidak paham materi pembelajaran yang saya sampaikan. Menurut saya itu ketika mereka aktif, ketika mereka bersemangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, itu menurut saya suatu kepuasan atau kebanggaan buat saya. Kalau hal yang kurang memuaskannya ada? Tentu saja ada setiap pembelajaran. Salah satunya adalah ketika ada peserta didik yang kurang bersemangat. Pasti setiap pembelajaran itu pasti ada aja ya anak yang kurang bersemangat, kurang aktif, kurang antusias, atau mungkin kurang kurang suka mungkin pembelajaran matematika mungkin ya seperti itu ya. Itu mungkin salah satu hambatan. Ada saja peserta didik yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu merupakan hal yang kurang memuaskan ya. Nah, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Nova sendiri, Bu Nova berada di posisi mana nih dilihat dari pembelajaran hasil kemarin itu? Kalau dilihat dari pembelajaran yang kemarin, mungkin posisi saya ada di 7. Ada di 7 ya. Karena mungkin rencana pembelajarannya memang tercapai, tapi ada beberapa hal yang menurut saya itu harus saya perbaiki. Oh, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Berarti ada hambatan ya Bu, ada tantangan dari pembelajaran kemarin. Boleh dikemukakan Bu apa hambatannya? Hambatannya karena kebetulan saya menggunakan metode berkelompok. Hambatannya salah satunya adalah ada beberapa peserta didik yang malu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Jadi itu salah satu hambatan yang menurut saya harus diperbaiki ke depannya. Bagaimana caranya memotivasi anak supaya mereka percaya diri, supaya mereka lebih bisa lagi bagaimana cara mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka ke peserta didik yang lain. Baik, itu hambatannya ya Bu ya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, boleh dikemukakan Bu seperti apa? Untuk mengatasi hambatan tersebut, mungkin yang pertama, sebelum memulai pembelajaran saya akan lebih mempersiapkan lagi peserta didik dalam menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan, baik itu secara fisik maupun secara mental. Lalu baik di awal ataupun mungkin di pertengahan pembelajaran saya akan memberikan seperti ice breaking mungkin, jeda supaya mereka sedikit ada refresh, tidak melulu pembelajaran gitu. Jadi supaya ya itu bisa mungkin bisa memancing anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran saya. Baik Ibu, bagus sekali ya cara untuk mengatasi hambatannya. Bu Nova, izinkan saya untuk memberikan hasil dari observasi kemarin. Yang pertama kan tujuan pembelajaran yang Bu Nova ingin capai itu adalah peserta didik mampu memahami konsep pertidaksamaan linear satu variabel ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Dan aspek pengembangan yang hendak Ibu capai itu adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Strateginya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut catatan dari saya ya Bu ya, aspek dan strategi pengembangan yang telah Ibu capai itu mengenai tujuan pembelajaran itu sudah Ibu sampaikan ya. Keaktifan siswa juga ya, sebagian besar peserta didik sudah aktif, walaupun ada beberapa yang kurang aktif yang mungkin karena tadi yang sudah Ibu Nova ungkapkan bahwa memang minat belajar terhadap matematika mereka mungkin kurang gitu ya. Metode diskusi kelompok yang sudah direncanakan juga sudah berjalan baik dan berjalan lancar. Namun masih juga ada beberapa peserta didik yang terlihat acuh dan masih mengandalkan teman untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Untuk pengelolaan kelas dan Ibu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut saya pada pembelajaran berdiferensiasinya itu yang terlihat kurang adalah pada pembelajaran berdiferensiasi proses. Ya, karena pada pembelajaran berdiferensiasi proses itu biasanya peserta didik itu diberikan media pembelajaran yang bermacam-macam. Sedangkan kemarin mohon maaf ya, Bu Nova baru memberikan media pembelajarannya itu
masih satu ya, masih menggunakan satu media pembelajaran. Dan untuk itu catatan dari saya ya Bu ya. Nah, menurut Bu Nova dari hasil catatan yang saya ungkapkan tadi, apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai atau strategi untuk kedepannya seperti apa? Dari hasil evaluasi dari Ibu, mungkin salah satu pengembangan diri saya sebagai pengajar, mungkin salah satunya adalah saya akan mencoba beberapa metode yang lebih bervariatif, Bu. Beberapa metode yang lebih bervariatif yang tentunya saya sesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan, cocoknya dengan metode apa, dan mungkin saya akan lebih atau akan menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Baik, nanti untuk area pengembangannya berarti Ibu Nova akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, dan juga medianya juga mungkin akan diusahakan oleh Bu Nova juga lebih bervariatif. Satu lagi Bu, catatan dari saya, ketika dalam pengelolaan emosional anak, yaitu pendidikan KSE, yaitu pendidikan sosial emosional anak. Nah, di awal pembelajaran biasanya untuk mengkondisikan anak agar lebih siap dari hal fisik dan psikisnya, diberikan yaitu pendidikan PSE, pembelajaran PSE, bisa berupa teknik stop ya Bu, atau dengan ice breaking yang bisa mengendalikan emosi anak. Nah, seperti itu mungkin nanti pengembangan yang dari catatan seperti yang saya ungkapkan itu mau seperti apa Bu? Ya, mungkin salah satunya saya akan membuka pembelajaran supaya anak itu lebih siap, tidak harus dengan berhubungan dengan matematika dulu, Bu. Mungkin dengan hiburan dulu, misalkan supaya mereka rileks dulu. Biasanya kan dari pergantian pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, misalkan sudah berpikir, sekarang masuk lagi ke matematika harus berpikir keras lagi, mereka jangan sampai berpikir seperti itu. Jadi saya mungkin akan memberikan ice breaking di awal dulu, kalau misalkan perlu melihat kondisi anak-anak itu seperti apa, lalu disesuaikan. Ice breakingnya bisa di awal atau mungkin bisa di pertengahan, bisa saja di pertengahan ketika pembelajaran mereka mulai jenuh dan lain sebagainya, saya bisa sisipkan di fase pertengahan pembelajaran. Seperti itu, bagus ya Bu ya. Mungkin ada masukan dari saya juga nanti untuk bisa menerapkan teknik stop ya. Nanti kita pelajari bersama seperti apa teknik stop itu ya. Satu lagi Bu, dilihat dari pembelajaran kemarin ada beberapa peserta didik yang kurang aktif ya Bu. Misalkan dalam satu kelompok itu peserta didik masih acuh saja, tidak membantu temannya berdiskusi. Nah, untuk pengembangannya atau strategi mau seperti apa Bu? Mungkin nanti saya akan menerapkan kepada mereka kalau misalkan dengan metode berkelompok, yang mendapatkan nilai hanya yang berkontribusi saja dalam kelompok, mungkin seperti itu. Jadi yang tidak berkontribusi atau tidak berpikir, atau mungkin kan bisa tugas ada yang bagian berpikir ini, bagian berpikir nomor sekian, nanti dibagi-bagi. Nah, itu metode saya mungkin kedepannya akan seperti itu supaya semuanya itu adil bekerjanya gitu. Jangan melulu mengandalkan 1-2 peserta didik tapi semuanya bekerja. Kalau bisa ada 5 soal, pesertanya maksudnya anggota kelompoknya ada 5, kalau bisa 1 orang 1. Jadi nanti baru dikumpulkan jadi tugas kelompok mereka. Jadi mungkin itu salah satu. Memberikan proporsional ya. Jadi memberikan tugas secara proporsional kepada peserta didik tersebut. Terus juga tadi menurut Bu Nova memberikan komitmen. Jadi peserta didik yang kurang aktif berarti nilainya juga kurang, seperti itu ya Bu ya. Baik, boleh saya bacakan kembali ya Bu ya mengenai hasil kesimpulan dari hasil percakapan kita hari ini Bu. Tadi masalah untuk mengantisipasi agar pembelajaran lebih aktif atau peserta didik termotivasi dalam pembelajarannya, Bu Nova mengatakan akan menggunakan teknologi, metode pembelajaran yang lebih bervariatif dan media juga yang lebih bervariatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang selanjutnya dalam pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menggunakan media tersebut ya, media yang bervariatif, dan kalau bisa ya Bu, kita menggunakan sebuah teknologi ya. Jadi untuk medianya tersebut kita menggunakan media yang lebih inovatif.
ya Bu. Terus untuk perlakuan kepada peserta didik yang kurang aktif, tadi Bu Nova sudah mengatakan memberikan perlakuan khusus kepada peserta didik tersebut dengan salah satunya memberikan komitmen bahwa jika kurang aktif berarti nilainya juga kurang, jika aktifnya bagus berarti nilainya juga bagus, seperti itu ya Bu. Yang betul seperti itu yang saya tangkap dari percakapan ini. Nah Bu Nova, bagaimana perasaan Bu Nova setelah melaksanakan percakapan pasca observasi dengan saya? Senang Bu, senang. Alhamdulillah saya merasa banyak ilmu yang saya dapat, banyak. Jadi saya mengevaluasi diri saya sendiri, apa kurang saya, apa yang harus diperbaiki dalam pembelajaran supaya tujuan pembelajaran yang saya buat itu bisa tercapai itu seperti apa. Jadi saya banyak ilmu juga, banyak masukan juga dari Ibu gitu. Jadi terus dalam pembelajaran juga saya tahu tuntutan dalam pembelajaran itu harus apa saja yang saya lakukan. Setelah observasi, pasca observasi mungkin saya bisa jauh lebih memperbaiki diri saya dalam hal mengajar. Seperti itu. Terima kasih, saya juga senang bertemu Bu Nova. Kita bisa sharing ya, saling melengkapi, bisa berbagi ilmu. Apa yang saya tidak ketahui sudah saya dapatkan juga dari Bu Nova, dan saya juga percaya Bu Nova bisa lebih baik lagi dari pembelajaran yang kemarin, karena terbukti dari jawaban hasil Bu Nova itu sangat luar biasa sekali strategi yang akan dilaksanakan atau pengembangan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Nova, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya ya. Percakapan pasca observasi ini alhamdulillah telah dilaksanakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Dengan semangat Pancasila, kita bangun bangsa ini bersama. Pelajar